Baik, perkenalkan nama saya Alana Ahdan. Saya mahasiswa dari Universitas Ngurah Rai, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan S1 Teknik Sipil dengan NIM 2021 013 0041. Sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan dari PT Wijaya Karya. Sebelum menuju laporan keuangannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Wijaya Karya. Jadi PT Wijaya Karya yang biasa disingkat menjadi WIKA adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki 11 kantor operasi yang tersebar di seluruh Indonesia dan 9 kantor perwakilan yang terletak di luar Indonesia. Baik, mari menuju laporan keuangannya. Kita langsung saja pada lampiran pertama, yaitu terdapat laporan posisi keuangan. Mana pada lampiran pertama ini terdapat aset, yaitu aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Pada aset lancar ini terdapat beberapa rincian, di mana jumlah aset lancar yang didapat yaitu 21.741.519.523 rupiah. Kemudian untuk aset tidak lancarnya juga terdapat beberapa rincian di sini, di mana jumlah aset tidak lancar yang didapat yaitu 9.571.633.859 rupiah. Di mana jumlah dari kedua aset tersebut yaitu aset lancar dan aset tidak lancarnya yaitu sebesar 31.313.153.382 rupiah. Ini kita lanjut pada lampiran kedua, yaitu masih laporan posisi keuangan, di mana pada lampiran kedua ini terdapat liabilitas dan ekuitas. Liabilitas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di mana liabilitas jangka pendek juga terdapat beberapa rincian di sini, di mana jumlah liabilitas jangka pendeknya didapat sebesar 17.942.340.048 rupiah. Kemudian untuk liabilitas jangka panjangnya didapat yaitu 2.821.248.534 rupiah. Dan untuk jumlah liabilitas dari jangka pendek dan jangka panjangnya didapat yaitu sebesar 20.763.588.582 rupiah. Kemudian untuk ekuitasnya dapat beberapa rincian juga di sini. Yang didapat total ekuitasnya yaitu sebesar 10.549.564.800 rupiah. Mana jumlah liabilitas dan ekuitas yang didapat yaitu sebesar 31.313.153.382 rupiah. Dan kita lanjut pada lampiran selanjutnya, yaitu terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di mana pada lampiran ini terdapat pendapatan bersih sebesar 16.505.376.406 rupiah. Kemudian terdapat beban pokok pendapatan juga dan laba bruto sebesar 1.445.410.935 rupiah. Di sini terdapat beberapa rinciannya. Kemudian ada laba sebelum pajak sebesar 974.252.889 rupiah. Kemudian ada laba bersih tahun berjalannya sebesar 960.162.168 rupiah. Kemudian di bawahnya terdapat pendapatan komprehensif lain, di mana yang didapat yaitu sebesar 30.139.416 rupiah. Dan yang terakhirnya yaitu jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalannya, totalnya yaitu sebesar 930.22.752 rupiah. Dan kita lanjut pada lampiran selanjutnya. Di sini terdapat laporan perubahan ekuitasnya. Dimana pada lampiran ini pada keterangan di atasnya terdapat modal ditempatkan dan disetor, kemudian modal saham diperolehnya, kemudian di sampingnya terdapat tambahan modal disetor,
kemudian pengukuran kembali imbalan pasti, kemudian di sampingnya terdapat saldo laba dan jumlah ekuitasnya. Pada keterangan sebelah kiri terdapat saldo per 1 Januari 2016. Kemudian terdapat jumlah laba komprehensifnya juga. Kemudian terdapat saldo per 31 Desember 2016. Kemudian ada saldo per 31 Desember 2017. Itu lebih jelasnya bisa dilihat pada lampiran ini. Kemudian kita lanjut pada lampiran selanjutnya, yaitu di sini terdapat laporan arus kasnya. Pada lampiran ini terdapat arus kas dari aktivitas operasi. Dimana di sini terdapat beberapa rincian. Kemudian kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tersebut, yaitu sebesar Rp486.076.187. Dan di bawahnya terdapat arus kas dari aktivitas investasi, di mana di sini terdapat juga rinciannya. Yang didapat kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi, yaitu sebesar Rp2.169.246.258. Dan di bawahnya terdapat arus kas dari aktivitas pendanaan. Terdapat beberapa rincian juga di sini, di mana yang kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaannya didapat sebesar Rp1.482.747.167. Kemudian terdapat pengaruh perubahan kurs mata uang asing, yaitu sebesar Rp7.515.592. Kemudian di bawahnya terdapat saldo kas dan setara kas pada awal periode sebesar Rp8.624.628. Dan yang terakhir yaitu saldo kas dan setara kas pada akhir periode sebesar Rp7.889.717.316. Baik, sekian dari presentasi laporan keuangan ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.